Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Akuntansi Sore B semester 6 dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani, SEMM. Sebelum ke pembahasannya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Wisnu Saputra dengan NIM 10-12-360. Nama saya Dita Destia dengan NIM 10-12-362. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi tentang merek. Yang pertama ada pendahuluan. Di era persaingan ketat, produk mudah ditiru. Yang sulit ditiru adalah merek. Merek yang kuat di benak konsumen. Merek bukan sekedar logo, tapi janji dan identitas yang membedakan dari pesaing. Pertanyaannya, kenapa air mineral merek Aqua bisa dijual lebih mahal dari merek lain padahal isinya sama-sama air? Jawabannya ada di kekuatan mereknya itu sendiri. Nah, jadi kita akan bedah materi tentang merek ini. Yang kedua yaitu pengertian merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual dan mendiferensiasikannya dari pesaing. Intinya, merek itu adalah identitas dan pembeda janji nilai ke konsumen. Dan yang ketiga ada bagian-bagian merek. Yang pertama itu ada nama merek. Bagian yang dapat diucapkan, contohnya Aqua, Indomie, Gojek. Yang kedua ada tanda merek, logo atau simbol yang dikenali atau tidak diucapkan, contohnya centang Nike, huruf M, MCD contohnya. Dan yang ketiga ada tanda dagang, merek yang sudah dilindungi hukum, ada simbol F atau TM, contohnya Aqua dan Indomie, itu keduanya ada tanda R-nya. Yang keempat ada hak cipta, perlindungan untuk ekspresi karya, bukan nama, contohnya Jungle, iklan, desain, kemasan unik. Yang keempat, ada fungsi dan manfaat merek bagi perusahaan. Yang pertama ada sarana identifikasi, memudahkan penanganan dan pelacakan produk. Yang kedua ada perlindungan hukum, cegah ditiru lewat hak merek. Yang ketiga ada sinyal tingkat kualitas, konsumen langsung tahu kualitas dari merek itu tersebut. Yang keempat ada sarana loyalitas, pelanggan balik lagi karena percaya merek. Yang kelima ada aset strategis, merek kuat bisa dijual, dilisensi, diwaralabakan. Dan yang kelima ada fungsi dan manfaat merek bagi konsumen. Yang pertama, identifikasi dulu asal produknya atau ini buatan siapa-siapanya. Yang kedua ada penentu kualitas, gak perlu cek spek tiap beli, cukup lihat mereknya aja. Yang ketiga ada mengurangi risiko, beli merek terpercaya itu sama dengan risiko kecewanya kecil. Yang keempat ada prestis, pakai iPhone, Starbucks, ada gengsi sosialnya. Yang kelima ada memudahkan pembelian, tinggal sebut mereknya aja, nggak usah jelasin panjang-panjang. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Merek berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, di sini ada manufaktur brand, yaitu dimiliki produsen, contohnya Indomie milik Indofood. Lalu di sini ada privat atau store brand, yaitu dimiliki pengecer atau distributor. Yang ketiganya generic brand, yaitu tanpa merek, polos, contohnya obat generik, gula curah kiloan. Selanjutnya di sini ada jenis merek berdasarkan cakupannya. Yang pertama di sini yang ada individual brand, satu produk satu nama, contohnya Unilever punya Lifebuoy, Pepsodent, Rinso. Plus kalau satu produk gagal nggak nyeret yang lain. Yang keduanya ada di sini family brand, semua produk satu nama, contohnya Yamaha untuk motor, piano mesin kapal, plus hemat biaya, promosi, nama cepat dikenal. Yang ketiganya minus kalau satu rusak semua kena getahnya. Selanjutnya, nah di sini ada tahapan pengembang merek. Yang pertama, menetapkan positioning atau value, yaitu merek ini mudah dikenal sebagai apa, misalnya murah, premium, aman, cepat. Yang keduanya, memilih nama merek, mudah diucap, mudah diingat, bermakna, bisa didaftarkan, uji ke target pasar. Yang ketiganya, memilih logo atau elemen visual, yaitu ada warna, font, maskot harus konsisten dengan positioning. Yang keempatnya, di sini ada pelindungan hukum, atau ialah
daftarkan ke DJKI, Kemenkumham biar dapat simbol R. Yang kelimanya, membangun ekuitas merek lewat kualitas konsisten, promosi, sampai terciptanya brand awareness, brand loyalty, brand association. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa merek bukanlah sekedar nama atau logo yang ditempelkan pada produk, melainkan identitas pembeda sekaligus janji nilai yang bersifat strategis bagi perusahaan. Fungsinya terbukti ganda, yaitu sebagai aset tak berwujud yang bernilai tinggi bagi perusahaan dan sebagai jaminan kualitas serta pengurang risiko bagi konsumen. Untuk membangun merek yang kuat dibutuhkan tahapan yang sistematis, mulai dari penetapan positioning, pemilihan nama, perancangan elemen visual, perlindungan hukum, hingga pembangunan ekuitas secara konsisten. Pada akhirnya, seperti kata Walter Landor, produk dibuat di pabrik, tetapi merek dibuat di benak. Artinya persaingan sesungguhnya terjadi di pikiran konsumen. Cukup sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.